Hai teman-teman semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Clarissa Natania, Stephanie Hendina, Anisha Putri, Nisrina Fakira, dan Sema Palara. Di sini kami akan mencoba untuk menjelaskan mengenai interpersonal konflik. Biar gak lama-lama, yuk kita langsung mulai aja. Nah, jadi interpersonal konflik itu apa sih? Interpersonal konflik adalah konflik yang terjadi ketika ada kebutuhan atau keinginan kita yang bertolak belakang dengan pasangan, seperti video ini. You could have thought to yourself, you could have said, I think I'm going to get Brooke some flowers. You said on our very first date that you don't like flowers, that they're a waste of money. Every girl likes flowers, Gary. You say that you don't like flowers. I'm supposed to take that to mean that you do like flowers? No, this is not about, you're not getting it. You're not getting this, Gary. Okay, it's not about the lemons, it's not about the flowers, it's not about the dishes. It's just about, how many times do I have to drop hints about the ballet? You know I can't Brooke, come here. We talked about the damn ballet. I hate the goddamn ballet. You got a bunch of dudes in tights flopping around for 3 hours. It's like a medieval techno show. It's a nightmare. I sit there in a sweat. The whole thing. I do. Wondering when the hell's the goddamn nightmare gonna end? Go to a damn ballet. It's not about you loving the ballet, Gary. It's about the person that you love loves the ballet, and you want to spend time with that person. Not when they're at the ballet? Okay, forget the ballet. Forget the ballet. We don't go anywhere together. We just went to Ann Arbor together. To Ann Arbor. To the Michigan Notre Dame game. You think screaming drunk kids and leprechauns doing backflips, that's fun. That's fun for me. Come on, man. I did that for you. How do you show up for me? I'm up on the bus every goddamn day for you. Come on. I'm busting my ass to be the best tour guide in the damn city so I can make enough money to support both of us, and hopefully you won't have to work one day. I want to work. All I ask, Brooke, is that you show a little bit of appreciation, that I just get 20 minutes to relax when I come home instead of being attacked with questions and nag the whole damn time. You think that I nag you? That's all you do! All you do is nag me. The bathroom's a mess. Your belt doesn't match. Hey, Gary, you should probably go work out. Nothing I ever do is ever good enough. I just want to be left the hell alone. Nah, dari video tersebut, kita bisa melihat kalau Brooke dan Gary mempunyai ketertarikan yang berbeda. Selain itu, Gary juga memiliki keinginan yang berbeda, di mana ia ingin memenuhi kebutuhan mereka berdua dengan bekerja keras sebagai tour guide terbaik agar Brooke tidak perlu bekerja. Tetapi sebaliknya, Brooke menginginkan dirinya untuk bekerja juga. Kemudian, Gary menginginkan Brooke menghargai terkait usaha yang dilakukannya. Namun, pada kenyataannya, Brooke malah mengomel setiap saat-saat Gary sedang beristirahat. Sebenarnya, konflik tersebut masih dapat diselesaikan loh, tanpa melibatkan emosi. Nah, gimana sih caranya? Yuk, langsung disimak aja. Tahap pertama, plan, prepare, and rehearse. Dalam tahap ini, Brooke dan Gary harus menyampaikan pesan dengan jelas kepada pasangan. Nah, kalian juga harus memperkuatnya dengan fakta yang sesuai dengan kejadian. Semakin banyak data-data yang ada, maka akan semakin baik juga kita dapat menjelaskannya. Tahap kedua, set appropriate climate. Brooke dan Gary sebaiknya dapat mengatur waktu yang tepat untuk membicarakan konflik. Seperti, mereka dapat membicarakan masalah ketika mereka sedang santai. Nah, kalian juga harus mengatur waktu dan memilih tempat yang cocok agar pembicaraan kalian tidak terganggu. Tahap 3. Adopt a constructive attitude. Pastikan motif dan perasaan Brooke dan Gary tanpa adanya kemarahan dan frustasi sebelum mereka berbicara. Karena emosi yang dimunculkan ketika sedang berbicara dapat menghambat lawan bicara untuk percaya dan terbuka kepada kita. Tahap 4. Assertively state the message assertive. Brooke dan Gary perlu mengontrol emosi dalam berbicara, mulai dari berbicara secara terus terang dan menyampaikannya dengan tenang. Nah, jadi kalian juga harus ingat ya untuk tetap mengontrol emosi ketika ingin berbicara dengan terbuka kepada pasangan. Tahap kelima, allow your message to sink in. Sebaiknya, Brooke and Gary saling memberikan kesempatan kepada lawan bicara untuk menerima dan memahami informasi yang disampaikan. Nah, kalian juga dapat memberikan kesempatan kepada lawan bicara untuk memahami informasi yang ingin disampaikan.
Hal ini dilakukan supaya tidak terjadi kesalahpahaman. Tahap ke-6, listen carefully to the response. Di sini, Brooke and Gary tidak menginterupsi ketika salah satu di antaranya sedang berbicara, melainkan mereka dapat mencoba untuk mendengarkan terlebih dahulu apa yang ingin disampaikannya. Oleh karena itu, mendengarkan dan tidak menginterupsi menjadi hal yang penting buat teman-teman agar tidak melakukan hal tersebut ya. Tahap yang ketujuh, restate, clarify, and recycle. Sebaiknya, Brooke and Gary mencoba untuk memahami maksud yang disampaikan pasangannya. Mereka juga dapat memberikan pertanyaan apabila terdapat informasi yang kurang dimengerti. Oleh karena itu, yuk kita coba untuk lebih memahami dan menghargai pasangan kita. Tahap ke-8, focus on solutions, not personalities. Nah, di sini sebaiknya Brooke dan Gary mencoba berdiskusi untuk menemukan solusi bersama terkait permasalahan yang sedang dihadapinya. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk fokus pada solusi dan bukan fokus pada ego masing-masing. Tahap yang terakhir, yaitu tahap ke-9, plan to evaluate solutions. Setelah melakukan solusi yang dibicarakan sebelumnya, nah, kalian dapat membuat janji kembali untuk melihat hasil dari solusi yang telah didiskusikan. Kemudian, jika solusi tersebut gagal, kalian juga dapat mendiskusikan solusi lain yang dapat menyelesaikan konflik bersama pasangan. Nah, gimana nih teman-teman? Bisa dilihat kan kalau ternyata ada loh tahapan-tahapan yang bisa kita lakuin buat mengatasi konflik intrapersonal tanpa melibatkan emosi. Jadi, jangan lupa ya teman-teman untuk diterapkan ketika kalian sedang mengalami konflik intrapersonal supaya konflik yang ada juga dapat terselesaikan dengan baik tanpa adanya emosi yang meluap. Semoga penjelasan yang sudah diberikan dapat bermanfaat ya. Sampai jumpa.